Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Sudah pada sarapan atau belum? Sudah. Alhamdulillah kalau begitu. Silakan tempat duduknya dirapikan, alat tulisnya dikeluarkan, pandangannya fokus ke depan. Memperhatikan guru yang sedang menjelaskan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kita pimpin berdoa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Tinta. Coba dilihat samping kanan dan kirinya, adakah teman yang tidak berangkat? Berarti sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak semuanya dipersilakan berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Aduh, si kecil. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, masih ingat pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa? Ada yang ingat? Iya betul. Jadi pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai seperti apakah budaya daerahku. Untuk pertemuan ini kita akan belajar mengenai topik B, kondisi ekonomi yang ada di daerah tempat tinggal kita. Dan fokus kita akan mengenai jenis-jenis pekerjaan, kondisi kegiatan ekonomi. Seperti itu. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini bisa dilihat di layar proyektor ini. Yang pertama, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi yang ada di daerah tempat tinggal kalian. Lalu yang kedua, Ibu harap kalian dapat mendeskripsikan jenis pekerjaan yang ada di tempat tinggal kalian beserta sumber daya alamnya. Yang ketiga, Ibu
Lalu jenis pekerjaannya itu apa yang paling umum di daerah tempat tinggal kalian? Semisal yang paling umum itu petani padi. Kalian bisa langsung ditulis petani. Lalu sumber daya alam yang dimanfaatkan itu misalnya sawah atau padi. Lalu dapat kalian tulis juga ciri khas singkatnya. Misal, kenapa kok banyak yang bekerja menjadi seorang petani? Mungkin alasannya karena ini Bu, banyak lahan sawah yang masih luas sehingga mayoritas bekerja menjadi petani. Seperti itu. Lalu di lembar ketiga yang terakhir ini ada kesimpulan kelompok. Yang pertama ini jenis pekerjaan. Jadi kalian tulis dari misal 4 sampai 5 orang anggota kelompok kalian yang paling dominan di pekerjaannya itu apa? Semisal petani, kalian tulis saja petani. Lalu sumber daya alam yang paling banyak dimanfaatkan itu apa? Langsung bisa ditulis misalnya padi. Lalu tuliskan juga manfaat bagi masyarakat. Misal petani menghasilkan padi, manfaatnya itu apa? Dapat dipahami anak-anak? Baik, jika ada yang masih bingung atau kesulitan dapat bertanya ke Ibu. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Ini berarti gini aja, yang sini sama Rianti, dia Lala, ini sebelah sini. Lalu Ulfa nanti barengan di sini ya. Sebelum mengerjakan APD, bisa berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri terlebih dahulu. Lalu screening singkat. Nanti kalau ada yang kurang semangat, bisa maju mewakili kelompok kalian untuk presentasi ya, atau memimpin di depan, memimpin ice breaking. Dapat dipahami? Silakan. Baik. Ada yang sudah tahu buka tutup? Jadi dari mulai yang paling lambat nanti semakin ke cepat. 1, 2, 3. Sambil tersenyum digulung-gulung, sambil tertawa. Lebih cepat lagi ya. Lebih cepat lagi. 1, 2, 3. Terima kasih. Jangan duduk kembali. Kalian sangat senang sekali ya. Ibu beri waktu 5 menit cukup. Baik, selamat mengerjakan. Ada yang kesulitan? Sudah, Bu. Yang sudah kelompok berapa? 3. 4, 3 sudah.
Siap maju ya. Jadi Diva kelompok sini, kelompok 3. Nanti Diva maju ya. Silakan setiap perwakilan kelompok maju ke depan. Dari sini sesuai urutan kelompok ya. 1, 2, 3, 4. Langsung. Ya, langsung saja. Nanti bisa dibacakan terlebih dahulu anggota kelompoknya. Ya, disebutin lalu apa saja yang dominan nanti langsung saja ke ini ya. Dari kelompok 1 yang pertama ada Dina. Dina tempat tinggalnya di dataran rendah. Pekerjaannya itu petani padi. Sumber daya yang dimanfaatkan itu ada sawah atau padi. Ciri khasnya itu banyak lahan sawah yang luas. Terus Angga ada di dataran rendah. Pekerjaan yang dominan itu sebagai pekerjaan kantoran. SDM yang dimanfaatkan itu kertas. Ciri khas daerahnya itu banyak gedung-gedung tinggi. Karena tinggal ada Pipin tinggal di dataran tinggi. Banyak pekerjaannya ini sebagai pekebun. Sumber daya dimanfaatkan itu buah dan sayur. Ciri khas daerahnya itu lahan pegunungannya subur. Yang papan ada Laila tempat tinggalnya di pesisir. Banyak pekerjaannya itu sebagai nelayan. Dapat diperhatikan ya anak-anak. Selain area yang dimanfaatkan itu ikan dan laut. Ciri khasnya dekat dengan pantai. Yang kelima ada saya, Rianti. Tempat tinggal saya di pegunungan. Banyak pekerjaannya itu sebagai penambang. SDM yang dimanfaatkan itu batu belerang. Ciri khas daerahnya itu banyak asap-asap belerang. Sudah itu. Untuk nomor 1 paling banyak ditemukan itu sebagai petani. Yang nomor 2 paling banyak dimanfaatkan itu padi. Yang ketiga menghasilkan banyak hasil pangan. Betul. Jadi kesimpulan dari kelompok 1 itu yang paling dominan adalah Petani. betul. Terima kasih. Yang mendapat bintang. Yang lain gak dapat karena nggak maju ya. Ayo fokus kembali. Silakan kelompok 2. Saya Mila dari kelompok 2 akan membacakan jawaban. Sofiana tinggalnya di pesisir, pekerjaan ditemukan nelayan. SDA yang dimanfaatkan laut atau ikan. Ciri khas tingkat daerahnya di daerah pesisir jadi mayoritas menjadi pelaut atau nelayan. Yang kedua Mila, daerahnya di dataran rendah. Pekerjaan yang banyak ditemukan pelayan makanan, pesan antar atau food. Terus SDA-nya BBM, bahan bakar kendaraan. Ciri khasnya banyak resto, tempat makan karena masyarakatnya ramah. Aul ada di dataran tinggi. Pekerjaan yang banyak dilakukan pekebun kopi. SDA-nya tanah yang subur di pegunungan, terus tanaman kopi. Ciri khas singkatnya daerah pegunungan banyak menanam kopi. ISPI daerah dataran rendah.
pekerjaan yang banyak ditemukan petani padi. SDA-nya sawah atau padi. Ciri khas singkat, masih terdapat banyak lahan sawah yang luas. Yang terakhir, jabatan rendah, pekerjaan yang banyak ditemukan petani padi. SDA yang dimanfaatkan sama sawah atau padi juga. Ciri khas singkatnya, masih ada banyak lahan sawah. Oke, jadi kesimpulannya untuk kelompok 2, Yang pertama, jenis pekerjaan yang paling banyak ditemukan adalah petani padi dan layanan atau jasa. Yang nomor 2, sumber daya alam yang paling banyak dimanfaatkan adalah padi atau sawah dan bahan bakar kendaraan. Nomor 3, ya. manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat. Yang pertama, padi untuk dijadikan beras untuk makan. Kedua, bahan bakar untuk kendaraan agar kendaraan bisa berjalan dan mendukung layanan atau jasa. Baik, jadi kesimpulan dari kelompok 2 yang paling mayoritas tadi petani dan jasa. Terima kasih untuk Mbak Nora. Terima kasih Bu. Silakan dilanjut kelompok 3. Ya, jadi di kelompok 3 tempat tinggal dataran rendah, kemudian pekerjaannya pengrajin geraga, sumber daya yang dimanfaatkan tanah liat, dan ciri khasnya banyak usaha kerajinan lokal. Kemudian yang kedua, dataran rendah, salah satu petani padi, kemudian sumber dayanya sawah atau padi, ciri khasnya banyak lahan sawah luas. Kemudian yang ketiga ada ipul, dataran tempat tinggalnya dataran rendah, pekerjaan yang banyak ditemukan itu pelayanan transportasi atau ojek. Kemudian sumber daya yang dimanfaatkan itu bahan bakar kendaraan. Ciri khas singkat daerahnya itu mobilitas penduduk tinggi, banyak layanan transportasi. Kemudian yang keempat itu lintang, dataran tinggi tempat tinggalnya. Kemudian pekerjaannya itu pekebun sayuran, sumber daya yang dimanfaatkan itu tanah subur, pegunungan, dan tanaman sayuran. Kemudian ciri khas singkatnya banyak lahan di dataran tinggi yang cocok untuk menanam sayuran seperti kol, wortel, sawi, dan lainnya. Kemudian yang terakhir Navasa, daerah tempat tinggalnya dataran tinggi, pekerjaan yang banyak ditemukan itu pekebun sayuran, sumber daya yang dimanfaatkan itu tanah subur, pegunungan, dan tanaman sayuran. Kemudian ciri khas singkatnya itu banyak lahan di dataran tinggi yang cocok untuk menanam sayuran seperti kol, wortel, sawi, dan lainnya. Ya. Langsung saja kesimpulannya. Kesimpulannya, jenis pekerjaan yang paling banyak itu pekebun, kemudian sumber daya alam yang paling banyak dimanfaatkan itu tanah yang luas untuk dijadikan lahan pertanian. Kemudian manfaat kegiatan ekonomi itu sayur mayur melimpah, harga murah sehingga kebutuhan pangan manusia tercukupi. Baik, kesimpulan dari kelompok 3 yang paling dominan adalah pekerjaan Terima kasih. Langsung saja dilanjut, Nadia. Baik, untuk kelompok 4 itu ada berupa tinggalnya di dataran rendah. Jenis pekerjaan itu beberapa pasar. Budaya itu hasil pertanian dan bahan pangan. Ciri khas di daerah itu adalah pasar tradisional. Dan itu adalah juga tempat tinggalnya di daerah pesisir. Jenis pekerjaan itu nelayan, sumber daya itu laut atau ikan. Ciri khas di daerah itu karena dekat dengan pesisir laut, jadi mayoritas menjadi pelaut atau nelayan. Yang kedua, Nadia, mohon maaf, silakan langsung ke kesimpulannya karena waktu kita terbatas. kesimpulannya itu jenis pekerjaan yang paling banyak itu nelayan dan budaya alamnya yang paling banyak dimanfaatkan ikan dan hasil laut. Lalu manfaat itu akan dijual dan dijadikan bahan pangan, yaitu laut untuk makan. Ya, baik, terima kasih. Jadi kesimpulan dari kelompok 4 apa tadi? Yang paling dominan jenis pekerjaannya?
tinggal kalian masing-masing karena setiap pekerjaan itu penting dan berbeda-beda. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Sofiana dipimpin berdoa terlebih dahulu. Teman Gus yang berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan ya anak-anak ketika pulang. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Sekian dariku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.